Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Ramadhani. Baik, saya akan menjelaskan tentang UTS yang saya kerjakan. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus, akhirnya juga membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut, artinya 6 bulan terakhir. Bank aset terbesar di Indonesia telah merilis keuangannya berkuartal 3 atau sampai 9 bulan tahun ini, yaitu Januari sampai September. Bagi Anda para investor, kerja bank-bank besar ini tentu harus jadi perhatian utama, karena Anda harus mengetahui saham bank apa saja yang menarik dikoleksi secara fundamental, sampai memprediksi juga seperti apa arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ke depannya. Karena kita tahu bagaimana keadaan sektor perbankan ini adalah sektor yang sangat penting dan mempunyai bobot yang sangat besar di IHSG. Di tekanan ekonomi yang mulai merendah setelah hampir 8 bulan pandemi COVID-19, setelah tanah air seperti apa kira-kira hasil rapor Bank Jumbo di Indonesia? Laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui IHSG ke depannya serta persaingan antar bank. Pembahasan kinerja bank beraset jumbo terdiri dari yaitu pertama kredit yang disalurkan. Kinerja perbankan, bank yang memiliki aset terjumbo atau terbesar di tanah air Rabu 11 November kemarin, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, sampai September 2020 kuartal 3 per 2020. Total aset mencapai 1.447,85 triliun atau naik 10,9% secara tahunan. Dari sisi kredit, fungsinya untuk menyalurkan kredit, salah satunya di kuartal pertama tahun 2020 dari 930,73 triliun menjadi 922,97 triliun. Tapi kabar baiknya, angkanya ini sudah mulai kembali naik lagi sampai 12,38 triliun menjadi 935,35 triliun per kuartal 3 tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi itu naiknya 5%. BRI akhirnya menemukan laba bersih hingga 14,12 triliun per kuartal 2020. Walaupun pandemi masih 42,9% kalau kita dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Selain itu, investor masih melirik saham BRI karena ada kabar sedang menyiapkan sebuah aksi korporasi yang berkaitan dengan pengembangan bisnis UMKM. Memang kedepannya sektor UMKM ini cukup besar karena membutuhkan laporan keuangan sebagai salah satu syarat, yaitu kedua DPK yang dikumpulkan. Porsi UMKM di BRI akan naik jadi 80% tahun 2022. Pada saat corona, jumlah yang benar-benar meninggal itu belum sampai puluhan ribu. Apakah masyarakat harus berhenti makan? Jadi kalau segmen kita mensupport bahan pangan, kita tidak berhenti makan, sehingga menumbuhkan kredit yang di UMKM ini kita harus tetap optimis. Komposisi kredit 2019 BRI UMKM
716,3 triliun dibulatkan menjadi 79% UMKM, sedangkan non-UMKM 21% dibulatkan menjadi 191,1 triliun. Segmen paling potensial adalah di mikro. Tetapi ingat, ada tantangan yang paling besar adalah menaikkan mikro ini menjadi kecil hingga menengah, sehingga kita bisa menaikkan mikro ini tidak naik kelas, menjadi kecil dan menengah. Itu juga sudah mengisi target ini sendiri. Kemungkinan yang mikro luas customer service-nya itulah yang membuat kita harus pergi ke lebih kecil lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.